Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa ingkang sampeyan sing bingungi soal agama menika jenengan tangletaken. Nggih mugi-mugi dados ilmunipun panjenengan lan ilmuipun kula napa sing kula mboten semerap akhire kula diparingi semerap dhateng Allah, khususipun manfaat kanggo putra-putripun panjenengan. Wonten salah setunggal ceramah tiyang napa ahli kubur niku lek dinten Kemis terose wangsul. Tapi tiyange menika mboten percados sampai mengatakan sampai dibuat bahasa lelucon. Lah kalau orang ahli kubur itu pulang, misalnya yang punya rumah keturunannya itu habis kontrakannya, nah itu gimana? Nah itu sampai dibuat lelucon seperti itu. Nah, apa yang disyariatkan di hakikat ditorekotkan hakikat dan ma'rifatullah oleh Allah, yang dimaksud Allah itu adalah ahli kubur kalau hari Jumat itu pulang, bukan pulang yang seperti orang-orang biasa ini. Karena ahli kubur kalau sudah meninggal dari syariat orang katakan ma'rifat sudah jelas ada ayatnya oleh Allah, terputuslah hubungan dengan yang masih hidup di dunia. Nah itu, maka dari itu banyak yang mengatakan kalau ahli kubur hari Kamis atau hari apa pulang itu ditertawakan, karena mereka hanya hasil membaca ayat itu yang membuat Allah. Maka kalau keinginan kita serahkan pada Allah, maka diberitahulah oleh Allah sesungguhnya arti ahli kubur pulang itu bukan seperti mereka yang dibuat cerita lelucon sehingga para jamaah tertawa-tawa, tapi mereka tidak mengerti. Nah, kalau ahli kubur itu Allah masih sayang pada makhluk-makhluknya. Walaupun di dalam kuburan itu ada sedikit yang diperlukan, ada kesulitan yang tentang keimanannya. Nah itu, maka ahli kubur ini datang ke rumah bukan datang seperti yang oleh akal, lewat mimpi, meminta minum, meminta makan atau meminta apa, itu hanya mimpi untuk memberitahu bahwa ahli kubur ini perlu doa sebenarnya. Nah itu yang ditertawa-tawakan oleh orang-orang yang nggak ngerti. Nah itu, maka ayat-ayat Allah itu yang membuat Allah, maka dari itu Allah lah yang menjawab. Kalau keimanan kita serahkan pada Allah, maka Allah lah yang memberitahu. Dari syariat kata ma'rifat ada ayat yang seperti itu kehendak Allah. Nah itu kehendak Allah, sudah jelas-jelas ahli kubur terputuslah hubungan dengan kehidupan di dunia. Maksud Allah dengan kehidupan duniawi. Kalau doa, kalau sodako, saudara-saudaranya masih ada hubungannya. Maka dari itu kasih sayang Allah sangat nyata sehingga diayatkan dari syarat kata ma'rifat ahli kubur kalau hari Kamis pulang. Nah itu pulang. Nah kalau sudah nggak ada semua saudara-saudaranya, disyariatkan juga para ahli kubur kalau sudah nggak ada yang mendoakan, maka ahli kubur itu berebut doa-doa dari orang-orang yang melaksanakan ibadah yasinan, terbangan atau ibadah lain-lainnya di hari Kamis itu. Nah itu kenapa selalu kalau kita sudah diberi Allah ngalami kabeh lewat mimpi. Nah itu umum. Kenapa kita sering mimpi di rumah itu? Walaupun rumah itu rumah kontrakan atau rumah apa. Kenapa di situ terus? Nah karena ada salah satu hubungan darah yang tertanam di situ.
Contohnya rumahnya oleh anak-anaknya sudah dijual, tapi orang tuanya, ayahnya, mbah buyutnya memberi mimpi di rumah itu karena ada sebagian darah yang ditanam di situ. Umumnya itu ari-ari. Nah itulah kehendak Allah. Kalau nggak ngerti jangan bicara, sampaikanlah dengan apa yang engkau tahu. Jangan membuat tertawa. Yang tak kau ngerti kau katakan seperti itu. Maka dari itu banyak jamaah-jamaah yang tidak bisa keimanannya naik kepada Allah. Mung rungokno tok sing nyampekno oleh maca, ngopimu kadowen. Dadi lakumu gak ono dikene ae lho cedhek-cedheke ngopi. Sepenting prilakune mongko perilaku menika sing diterima dhateng Allah. Nggih lek munggur maca setan nggih saged, setan sampai ngaku-ngaku Allah. Lah mongko menika hati-hati lek nyampeaken kendhaipun Allah. Pun sampai agama didamel pelawaan, didamel lelucon, karena agama itu haknya Allah, urusane ning donya lan ning akhirat. Terutama mangke ten akhirat niku pun jelas. Maka sedanten menika akan dipertanggungjawabkan di alam kubur dan di Siratal Mustaqim menika. Dados ngerti nggih, sing namine ahli kubur wangsul ten griya menika boten enten urusan donya. Napa syariat tarekat hakikat makrifat niku terputuslah hubungan tentang duniawi antara ahli kubur dan yang masih hidup di dunia. Kalau doanya tidak akan terputus sampai kapanpun. Bagi anak cucunya yang mendoakan saudara-saudaranya yang di dalam kubur sana. Nah itu sampai kesulitan karena semasa hidupnya banyak yang belum dijalani tentang kehidupan keimanan kepada Allah, sehingga Allah masih memberi kasih sayangnya untuk diizinkan untuk memberitahu lewat mimpi. Nah itu makanya yang paham tentang keimanan kepada Allah maka secepatnya dilaksanakan apa yang belum dijalani oleh ahli kubur semasa hidupnya, seperti TK, seperti banyak ibadah-ibadah lainnya. Nah itu untuk meringankan ahli-ahli kubur. Itulah bukti kasih sayang Allah kepada umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atos panjenengan nggih lek nyampeaken hak kebenaran Allah, bukti pun ahli kubur nika lek pejah tuwa, lek pejah enem lah niku lewat mimpine nggih, lek sing tuwa nggih tuwa, lek sing enem nggih sing enem, lek sing bayi nggih sing bayi. Lha menika buktine kasih sayange Allah. Niku hake Allah, wontene ilmu enten tingkat-tingkatane, enten syariat, enten tarekat, enten hakikat, enten makrifat. Lah mongko menika lek nyampeaken kebenaran Allah, sesungguhnya hati-hatilah. Jangan ingin sekedar menyampaikan lalu seperti dagelan, seperti pelawaan. Nah itu kebenaran Allah. Ingatlah selalu berpegangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.